Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke anak-anakku, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mata pelajaran matematika untuk kelas 12 semester 5 atau semester ganjil. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan pokok bahasan tentang kaidah pencacahan, khususnya aturan pengisian tempat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar nanti di akhir pembelajaran kalian bisa menentukan berapa banyaknya kejadian keseluruhan jika kejadian itu boleh berulang dan kejadian itu tidak boleh berulang. Untuk lebih jelasnya, nanti akan Ibu jelaskan melalui contoh-contoh soal berikut. Oke anak-anakku, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama tentang pengertian kaidah pencacahan atau counting slot. Kaidah pencacahan atau counting slot adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Kaidah pencacahan terdiri atas yang pertama, pengisian tempat yang tersedia atau filling slot. Yang kedua, permutasi. Yang ketiga, kombinasi. Nah, untuk aturan pengisian tempat yang tersedia atau filling slot. Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara, kemudian peristiwa kedua dikerjakan dengan K2 cara, dan seterusnya sampai peristiwa ke N, maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K, dan dirumuskan K sama dengan K1 kali K2 dan seterusnya sampai Kn. Ya, jadi kejadian pertama dikali banyak kejadian kedua dan seterusnya sampai kejadian yang terakhir atau kejadian yang Kn. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia, selain menggunakan aturan perkalian, kita juga bisa menggunakan diagram pohon, bisa juga menggunakan tabel silang, dan bisa juga menggunakan pasangan berurutan. Perhatikan contoh yang pertama. Misalkan ada 2 celana berwarna hitam dan biru, serta 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Pertanyaannya, ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Dari masalah tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan kaidah pencacahan. Banyak cara yang bisa kita gunakan, di antaranya kita bisa menggunakan tabel silang. Kita buat tabel di kolom pertama. Warna celana ada 2, kita tuliskan ke bawah, yaitu hitam dan biru. Kemudian warna bajunya kita tuliskan menyamping, mulai dari warna kuning, merah, putih, dan ungu. Kemudian kita pasangkan dari yang di samping dengan yang di atasnya. Hitam berpasangan dengan kuning, hitam berpasangan dengan merah, hitam berpasangan dengan putih, hitam berpasangan dengan ungu. Kemudian yang kedua, biru berpasangan dengan kuning, biru berpasangan dengan merah, biru berpasangan dengan putih, biru berpasangan dengan ungu. Nah, ini namanya tabel silang. Selain itu, kita juga bisa membuat diagram pohon. Ya, ada 2 warna celana, yaitu hitam dan biru. Kemudian tadi ada 4 warna baju. Kita pasangkan masing-masing ya, kita buat anak panah. Hitam berpasangan dengan kuning. Hitam kita pasangkan dengan merah. Hitam kita pasangkan dengan putih. Hitam kita pasangkan dengan ungu. Kemudian celana yang kedua, biru kita pasangkan dengan kuning. Biru kita pasangkan dengan merah. Biru kita pasangkan dengan putih,
biru kita pasangkan dengan ungu. Semuanya ada 8 warna. Jadi yang berpasangan itu kita hitung mulai dari atas ya, dari HK, kemudian HM, kemudian HP, dan seterusnya sampai biru dengan ungu. Nah, selain menggunakan tabel silang dan diagram pohon, kita juga bisa menuliskan berapa banyaknya kejadian tadi dengan menggunakan pasangan berurutan. Jadi kita misalkan himpunan A itu sebagai warna celana, kemudian himpunan B itu sebagai warna baju. Nah, kemudian kita buat pasangan berurutannya, ya ini hampir sama sebetulnya, cuman ini ditulis dalam tanda kurung kurawal biasa. Kita pasangkan celana dan baju, ya. Mulai dari yang pertama, hitam kita pasangkan dengan kuning, hitam kita pasangkan dengan merah, hitam dengan putih, hitam dengan ungu, biru dengan kuning, biru dengan merah, biru dengan putih, dan biru dengan ungu. Semuanya sama, ada 8 macam pasangan warna. Nah, sekarang yang berikutnya. Contoh yang kedua, ini lebih simpel lagi. Misalkan dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan, dan dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Berapa banyak jalan yang dapat ditempuh untuk bepergian dari Semarang ke Jakarta melalui Bandung? Nah, dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan, dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Jadi, berdasarkan prinsip perkalian tadi, maka banyaknya jalan itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Jadi kejadian pertama dikalikan kejadian yang kedua. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Ini yang ada kaitannya dengan aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada kejadian yang boleh berulang, ada kejadian yang tidak boleh berulang. Kalau boleh berulang, berarti tempat yang tersedia boleh diisi semua objek. Sedangkan kalau tidak boleh berulang, jika salah satu objek yang tersedia tadi mengisi satu tempat, berarti dia tidak boleh mengisi di tempat yang lain. Nah, perhatikan contohnya. Dari 5 buah angka 0, 1, 2, 3, dan 4 hendak disusun suatu bilangan yang terdiri atas 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila angka-angka itu tidak boleh berulang? Tidak boleh berulang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak boleh berulang, berarti jika satu objek duduk di satu tempat, dia tidak boleh mengisi di tempat yang lain. Kita buat dulu tempatnya, 4 angka. Berarti mulai dari angka pertama sebagai ribuan, kemudian tempat kedua sebagai ratusan, tempat ketiga sebagai puluhan, dan tempat keempat sebagai satuan. Nah, sekarang kita isikan mulai dari yang pertama, ada berapa angka yang bisa mengisi tempat ribuan. Angka pertama sebagai ribuan dapat dipilih dari 4 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 0 tidak bisa kita isikan di sini. Kenapa? Karena 0 tidak bisa duduk di tempat yang paling depan sendiri atau ribuan. Misalnya terpilih angka 1. Karena angka-angka itu tidak boleh berulang, maka angka yang kedua atau tempat yang kedua sebagai angka ratusan dapat dipilih dari 4 angka, yaitu 0, 2, 3, dan 4. Nah, jadi 0 bisa masuk di tempat yang kedua. Nah, misalkan di tempat ratusan terpilih angka 0, maka nanti di tempat puluhan atau di angka ketiga hanya dapat dipilih dari 3 angka, yaitu 2, 3, dan 4.
Misalkan di tempat puluhan terpilih lagi angka 2, maka nanti di tempat yang terakhir yaitu tempat satuan hanya dapat dipilih 2 angka, yaitu angka 3 dan angka 4. Nah, jadi kejadian seluruhnya itu ada 4 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 96 bilangan yang dapat disusun dengan angka-angka yang tidak boleh berulang. Nah, seandainya pertanyaan tadi saya rubah, berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila angka itu boleh berulang? Jadi kalau boleh berulang itu semua objek yang tersedia boleh mengisi tempat-tempat yang ada. Berarti nanti di tempat ribuan itu tetap ada 4 kemungkinan karena 0 tidak bisa duduk di tempat yang paling depan. Kemudian di tempat ratusan semua objeknya bisa, berarti di tempat ratusan ada 5 kemungkinan. Kemudian di tempat puluhan semua objeknya juga bisa menduduki tempat tersebut, berarti ada 5 kemungkinan. Kemudian di tempat yang terakhir atau tempat satuan semua objeknya juga bisa menduduki tempat satuan, ada 5. Sehingga kejadian keseluruhan bukan lagi 4 kali 4 kali 3 kali 2, tapi berubah menjadi 4 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 500. Itu kalau angkanya boleh berulang. Jadi nanti kalau kamu menghadapi soal ya, jika tidak ada kalimat tidak boleh berulang, berarti soal itu angkanya boleh berulang. Nah, saya kira untuk materi hari ini cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada aktivitas kelas sebagai tugas kalian untuk kalian kerjakan. Nah, sekarang untuk tugas kalian, kamu kerjakan aktivitas kelas ini ya, dikerjakan di lembaran, kemudian nanti jawabannya bisa difoto melalui HP dan kirimkan ke Google Classroom ya. Yang pertama, disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4. Jika dibentuk bilangan yang terdiri 2 angka, berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Nomor 2, jadi bawahnya itu nomor 2. Dari 5 angka, 1, 2, 3, 4, dan 5, hendak disusun suatu bilangan yang terdiri atas 4 angka. Berapa bilangan yang dapat disusun jika ada 2 pertanyaan? Yang pertama, angka-angka itu boleh berulang. Yang kedua, angka-angka itu tidak boleh berulang. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan semuanya ya, berulang dan tidak berulang. Kemudian yang ketiga, berapa banyak bilangan asli lebih kecil dari 400 yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bila tidak boleh ada pengulangan angka. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini sekaligus aktivitas kelas. Silakan dikerjakan aktivitas kelasnya sebagai tugas kalian. Kerjakan di lembaran kertas, kemudian difoto dan kirim ke Google Class. Kalian bisa mencari referensi lain bila mana perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Semakin banyak membaca buku akan semakin banyak pengetahuannya. Jangan lupa ya, like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa.
sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.